Di sebuah negeri antah berantah, terdapat sebuah desa bernama Gadulan yang dulunya dikenal sangat religius dan penuh kebaikan. Namun entah mengapa, seiring waktu, masyarakatnya mulai melupakan ajaran Islam. Mereka sibuk mengejar dunia, menjadikan sapi sebagai simbol kekayaan, dan menyembah dewa laku, patung yang katanya bisa melariskan dagangan. Imam desa telah wafat, musola jadi kandang ayam, dan anak-anak lebih hafal lagu pasar malam daripada ayat suci. Gadulan pun dikenal sebagai desa paling tersesat di timur tengah bagian barat agak miring ke utara. Kabar tentang desa Gadulan yang menyimpang ini sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Sang raja geleng-geleng kepala dan mengucap, "Jika Abu Nawas tak bisa menolong mereka kembali ke jalan Allah, maka biarkan mereka ditelan tanah." Maka diutuslah Abu Nawas, si pujangga licin, dengan tugas berat, mengembalikan iman desa Gadulan. Namun, seperti biasa, raja tidak mau membuat tugas ini mudah. Ia berikan sebuah teka-teki. Engkau tak boleh berdakwah langsung. Engkau hanya boleh bicara dalam teka-teki. Jika mereka sadar, selamat. Jika tidak, pulanglah dalam bentuk serpihan batu bata. Abu Nawas hanya tertawa. Hamba akan mengubah desa itu dengan teka-teki yang tak akan mereka sangka. Abu Nawas tiba di Gadulan menyamar sebagai orang gila berjubah compang-camping, membawa tongkat berujung cermin dan seekor kucing bernama Sajadah. Masyarakat langsung menyambutnya dengan tawa. "Hei, ini dia nabi baru kita, Dewa Tongkat Cermin," seru kepala desa sambil menggoyang kaleng derma untuk membeli sandal emas buat patung dewa laku. Alih-alih marah, Abu Nawas justru berkata dengan suara misterius, "Aku datang membawa teka-teki. Siapa yang bisa menjawabnya akan menemukan harta yang lebih kaya dari emas. Tapi, yang salah jawab akan kehilangan satu hal paling berharga tanpa sadar." Semua penasaran. "Apa tuh?" tanya mereka. "Teka-teki pertama, siapakah aku yang kalian buang, tapi kalian cari saat takut? Tanpa aku, kalian kuat, tapi saat mati, aku yang kalian seru." Orang-orang bingung. Ada yang jawab, "Ibu mertua," ada yang jawab, "Pajak," ada yang malah bilang, "Dewa laku." Tak satu pun benar. Abu Nawas hanya tersenyum. "Yang kalian buang adalah Allah. Kalian baru ingat saat sakit, panik, atau menjelang mati. Tapi kalian menyembah patung. Patung tak bisa jawab teka-teki ini." Lalu ia pergi, meninggalkan mereka merenung. Abu Nawas mulai melakukan aksinya. Malam-malam ia muncul di jalanan sambil berbisik, "Apa gunanya rumah emas jika jiwamu bangkrut?" Ia duduk di pasar dan berkata, "Barang siapa menjual iman demi kain, maka esok hari ia akan membeli surga dengan apa?" Anak-anak mulai menyukai teka-tekinya. Mereka mengikutinya sambil membawa lilin dan bertanya, "Mana jawaban, wahai Abu Nawas?" Dan ia jawab. Jawaban tidak datang dari lidah, tapi dari hati yang mulai gelisah. Orang-orang mulai gelisah. Kepala desa yang dijuluki Syes Uang marah besar. Ia mengundang Abu Nawas ke balai desa. "Kau membuat kekacauan." Orang-orang mulai meninggalkan dewa laku. "Jawab satu pertanyaanku. Kalau Tuhanmu benar, kenapa kita makmur saat menyembah patung?" Abu Nawas menjawab, "Pertanyaanku, jika air laut asin tapi bisa menyuburkan tanah, mungkinkah air manis membuat gurun jadi surga?" Mereka bingung. Makmur bukan berarti benar. Kadang istidraj menipu. Ular pun gemuk sebelum mati. Kepala desa mencibir, tapi masyarakat mulai terguncang. Mereka mulai berpikir. Malam itu Abu Nawas mengumpulkan seluruh desa. Ia pasang cermin di tengah lapangan. Siapa yang berani melihat ke cermin ini dan menjawab satu pertanyaan?
siapa kamu saat tidak ada orang melihat? Orang-orang bergantian melihat. Beberapa menangis. Beberapa berlari. Sebagian tiba-tiba sujud. Ternyata, di balik cermin, Abu Nawas menaruh kertas bertuliskan ayat. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun 115. Tangisan pecah di malam itu. Seorang bocah mendatangi Abu Nawas sambil menangis. Aku ingin kembali ke Allah, tapi tak tahu caranya. Abu Nawas memeluk bocah itu dan menjawab, kembalilah seperti kamu datang ke dunia. Tanpa dosa, minta ampun, lalu mulai belajar mengenal Tuhanmu. Aku hanya pemandu, jalan pulangmu ada di dalam hatimu. Bocah itu kemudian menjadi penuntun bagi teman-temannya. Musola yang jadi kandang ayam kini kembali suci. Al-Quran dibacakan, dan patung Dewa Laku kini jadi tempat jemuran. Beberapa hari setelah desa kembali ke jalan Islam, hal aneh terjadi. Patung Dewa Laku yang dulunya diletakkan di alun-alun menangis. Ya, betul, menangis air berwarna emas. Penduduk desa geger. Mungkinkah Dewa Laku benar-benar sakti? Kepala desa yang tadinya tobat mulai bimbang lagi. Mungkin ini tandanya Dewa Laku ingin kembali disembah. Abu Nawas datang, mengelus jenggot sambil berkata pelan, jika emas keluar dari mata batu, mengapa kalian percaya ia bisa melihat kalian? Ia mendekat ke patung, lalu menaruh sehelai daun di matanya. Tidak terjadi apa-apa. Lalu ia menaruh selembar Al-Quran kecil di dekat patung itu. Boom! Patung itu meledak jadi debu. Semua orang tercengang. Tapi suara terdengar dari langit. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra 81. Seluruh desa langsung sujud bersama. Bahkan kucing Abu Nawas, Sajadah, pun menunduk. Saat suasana damai mulai muncul, Syekh Uang, yang dulu melarikan diri karena malu, kembali, namun kini membawa pasukan pedagang sesat dari desa sebelah. Mereka membawa proposal pembangunan kuil raksasa, menyebarkan pamflet. Tuhan masa kini, diskon akhirat bayar sekarang, masuk surga nanti. Mereka mendirikan stand konsultasi, iklan penghapus dosa, bahkan undian, rebut tiket langit. Warga mulai terpengaruh. Abu Nawas pun membuat tantangan publik. Jika kalian yakin, mari kita uji. Dia menggali 2 lubang. Yang satu bertuliskan, iman palsu, yang satu, iman sejati. Lalu ia ambil biji tanaman mati, dan ia tanam di kedua lubang. Siapa yang tumbuh, itulah yang benar. Pasukan Syekh Uang menertawakan. Tapi esok pagi, lubang, iman sejati, menumbuhkan pohon kecil berbuah doa, sedangkan iman palsu malah mengeluarkan ular hitam yang memakan brosur mereka sendiri. Abu Nawas akhirnya berdebat terbuka dengan Syekh Uang di depan seluruh desa. Syekh Uang, kau menjual surga tanpa jaminan. Aku jual paket ibadah, jelas dan ada kartu garansinya. Abu Nawas, kau menjual jalan menuju kuburan, bukan surga. Kau garansi sukses, tapi tak bisa menunda ajal. Syekh Uang, tapi orang datang padaku karena bisa kulayani. Cepat, instan. Abu Nawas, telet umum juga cepat, instan. Tapi tak ada yang sujud di sana. Seluruh penonton, simbol benturan, wajah dengan mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Syekh Uang terdiam. Ia keluar sambil menangis, mengaku bersalah. Ia kembali menjadi tukang sayur dan mengganti nama tokonya menjadi Warung Tobat. Beberapa minggu setelah kepergian Abu Nawas,
Malam-malam di Gadulan kembali aneh. Seorang anak kecil melihat bayangan seseorang tengah membaca kitab di hutan dekat desa. Suaranya berat dan bergema. Kembalikan dewa laku, atau desa ini kembali gulita. Keesokan paginya, musola roboh sendiri, padahal tak ada gempa. Al-Quran terbakar dengan api yang tidak menghanguskan kertasnya, hanya tulisannya. Tak ada suara adzan di pagi itu. Burung-burung pun terdiam. Penduduk ketakutan. Ternyata, ada satu orang yang menyimpan patung kecil dewa laku diam-diam di rumahnya sebagai kenang-kenangan. Dan ia adalah orang yang tak disangka-sangka. Ketua majelis hikmah itu sendiri. Malam itu hujan turun deras. Tapi anehnya, hujan hanya turun di masjid dan membentuk tulisan. Siapa yang menyimpan berhala di hatinya akan kehilangan cahaya dari Tuhannya. Abu Nawas mendapat kabar lewat mimpi. Dalam mimpinya, kucingnya, Sajadah, berbicara. Waktunya kembali ke Gadulan. Tapi kali ini, jalanmu tak akan mudah. Abu Nawas pun kembali. Tapi bukan sebagai pahlawan. Kali ini, ia disambut dengan tuduhan sesat. Orang-orang mulai berkata, Abu Nawaslah yang bawa kutukan. Semua berubah sejak dia datang. Kitab bayangan bilang, dia pembawa ilusi. Dia hanya bermain teka-teki, bukan ulama. Abu Nawas hanya menunduk, tersenyum. Ia tahu ini bukan masalah desa, tapi masalah satu hati yang belum bersih. Malam itu, Abu Nawas kumpulkan masyarakat sekali lagi. Ia bicara di bawah cahaya rembulan. Aku akan ajukan satu teka-teki terakhir. Jika kalian jawab, aku akan pergi. Jika kalian tak bisa jawab, kalian harus menyerahkan sumber kegelapan. Teka-tekinya adalah, apa yang bisa membuat terang jadi gelap tanpa memadamkan cahaya dan hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih? Semua bingung. Ada yang jawab, kacamata hitam. Ada yang jawab, awan. Bahkan ada yang bilang, mantan pacar. Abu Nawas menggeleng. Jawaban yang benar, kesombongan. Cahaya hidayah tak bisa menembus hati yang penuh kesombongan. Tiba-tiba langit bersinar. Semua penduduk menangis. Tapi satu orang justru marah. Ketua majelis hikmah. Ketua majelis itu, yang selama ini menyimpan patung kecil dewa laku di bawah tempat tidur, mendadak naik ke mimbar dan berteriak. Aku sudah tahu sejak awal. Abu Nawas bukan guru, dia penyihir. Aku lebih layak memimpin kalian. Ia pun mengeluarkan kitab tua bernama Kitab Bayangan, dan dari dalamnya muncul asap hitam berbentuk manusia, berwajah tengkorak dan bersorban, mengaku bernama Ghurur, iblis kesombongan. Ghurur berkata, terima aku sebagai tuan kalian, dan aku akan berikan ilmu yang lebih tinggi dari Al-Quran. Orang-orang nyaris tergoda, namun Abu Nawas dengan tenang melemparkan kertas sobekan ayat Quran ke arah asap itu, dan berkata, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, lenyaplah kau, wahai pengganggu umat. Asap itu menjerit, meledak, dan menghilang. Kitab bayangan hancur jadi debu. Ketua majelis pingsan, dan masyarakat pun bersujud kembali. Setelah semua selesai, Abu Nawas hendak pergi. Tapi seekor burung merpati putih datang membawa gulungan surat dari langit bertuliskan, wahai Abu Nawas, engkau telah menguji iman dan menuntun jiwa. Tapi satu ujian terakhir menantimu di desa Hilang. Di sana, tidak ada yang percaya Tuhan, tidak percaya akal, dan tidak percaya hati. Maukah engkau datang? Abu Nawas tertawa. Desa tanpa Tuhan, akal, dan hati? Wah, itu cocok jadi tempat aku bermain teka-teki terakhirku. Ia menatap ke langit dan berkata, jika masih ada satu orang yang mau mendengar kebenaran, maka aku akan bicara.
Tapi jika tidak ada, aku akan bicara pada angin. Dan dengan langkah ringan, ia berjalan meninggalkan Gadulan yang kini benar-benar telah kembali ke Islam dengan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Desa Gadulan kini menjadi tempat ziarah dan belajar, dikenal sebagai Kampus Teka-teki Abu Nawas. Di sana, anak-anak belajar agama lewat pertanyaan, bukan hafalan, belajar iman lewat renungan, bukan tekanan. Dan di pintu gerbang desa, tertulis kata-kata terakhir dari Abu Nawas. Barang siapa tersesat, maka itu belum akhir. Tapi barang siapa menolak petunjuk, itulah awal dari kehancuran. Abu Nawas berjalan mengikuti arah merpati putih dari surat langit. Setelah melewati gurun, lembah, hutan, dan pegunungan, ia sampai ke sebuah tempat yang tidak tercatat di peta dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ia membaca doa, lalu tiba-tiba jalan terbuka dan tampaklah sebuah desa gelap, suram, tidak ada suara adzan, tidak ada anak bermain, dan semua penduduknya memakai topeng putih tanpa ekspresi. Tulisan besar di gerbang desa, "Selamat datang di desa hilang, dunia tanpa kebenaran." Abu Nawas bertanya kepada seorang penduduk, "Siapa nama Tuhanmu, wahai saudara?" Orang itu menjawab datar, "Kami tidak percaya Tuhan, kami percaya angka dan data." Abu Nawas bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana dengan cinta dan rasa?" Orang itu menjawab, "Itu hanya reaksi kimia." Ia bertanya kepada seorang ibu, "Bagaimana dengan anakmu?" Sang ibu menjawab, "Aku tak tahu siapa dia. Kami tak pakai konsep keluarga. Semua milik sistem." Abu Nawas mulai memahami, desa hilang bukan hanya hilang dari peta, tapi hilang dari hati manusia. Abu Nawas dipanggil ke sebuah istana aneh berbentuk kubus datar dengan layar digital di dindingnya. Di dalamnya, seorang pria tinggi berbaju metalik menatap dengan tatapan kosong. Dialah penguasa tanpa nama, pengatur desa hilang. "Abu Nawas, kami tahu siapa kamu. Tapi di sini, semua harus berdasarkan bukti. Tunjukkan Tuhanmu, atau hilang." Abu Nawas tertawa. "Baik, aku akan bermain dengan aturanmu. Kita mulai dengan teka-teki. Apa yang tak bisa dilihat, tapi selalu kau cari, tak bisa dibeli, tapi semua rela mati untuknya?" Penguasa menjawab, "Tidak logis. Semua harus terukur." Jawaban ditolak. Abu Nawas, jawabannya, makna hidup, dan kalian, kehilangannya. Abu Nawas lalu mendatangi sekolah. Ia menemukan anak-anak belajar dengan headset, tidak berbicara satu sama lain. Buku diganti layar. Guru diganti robot. Ia mencabut headset salah satu anak dan bertanya, "Apa yang kamu rasakan saat melihat matahari?" Anak itu menjawab, "Saya tidak tahu arti merasakan." Air mata Abu Nawas menetes. Maka malam itu, ia lakukan aksi diam. Ia menaruh sebuah lilin kecil di tengah alun-alun dan menulis, "Tuhan ada dalam kesunyian yang tidak kamu kenali. Dekati, dan kamu akan tahu." Esok harinya, seluruh desa heboh, karena lilin itu tidak padam, meskipun hujan deras. Penguasa tanpa nama menggelar debat terbuka. "Buktikan Tuhanmu secara ilmiah." Abu Nawas menjawab dengan pertanyaan, "Jika aku membuat robot yang bisa bicara dan berpikir, apakah kamu percaya aku pembuatnya?" "Tentu." "Maka mengapa kamu menolak pencipta manusia yang jauh lebih kompleks dari robot?" Seluruh layar di kubus mendadak mati. Lalu muncul tulisan. Penduduk mulai lepas topeng satu persatu. Beberapa menangis. Anak-anak mulai berbicara. Seorang ibu memeluk anaknya untuk pertama kalinya, dan langit yang gelap terbelah cahaya.
Malam itu turun hujan cahaya, bukan air, tapi huruf-huruf ayat suci yang turun dari langit dan menyelimuti desa. Suara terdengar dari langit, dan tidaklah sama kegelapan dan cahaya. Penduduk desa hilang kembali mendapatkan akal sehat, hati, dan iman. Mereka menangis, memeluk, dan mendirikan musola dari batu-batu kubus. Penguasa tanpa nama berubah menjadi seorang tua renta yang menangis dan berkata, "Aku dulunya ulama, tapi kehilangan harapan. Terima kasih, Abu Nawas."